Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para romo kiai dan para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang berada di dalam persimpangan jalan. Umat Islam sekarang ini berada di dalam persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu maksudnya jenengan kalau lagi jalan tekan persimpangan itu biasanya kan bingung kan, harus tekan perapatan, ki ngidul, ngetan apa ngulon. Sementara HP mati nggak ada Google Map, bingung kan. Itu namanya dalam persimpangan jalan. Umat Islam sekarang ini dalam persimpangan jalan karena memang kita ini sekarang sedang menjadi sorotan seluruh dunia. Kita ini sekarang sedang menjadi sorotan seluruh dunia. Kita ini dituduh ini itu oleh umat lain. Islam itu agama yang begini begitu, agama kekerasan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini sekarang persepsi seperti itu berkembang di kalangan umat di luar Islam. Ya itu di negara-negara lain itu muncul persepsi-persepsi yang buruk tentang orang Islam. Ya antara lain mungkin juga sebagian, tidak seluruhnya ya, mungkin juga karena sebagian disebabkan teman-teman muslim ini mungkin ada yang tindakannya kurang baik sehingga menimbulkan persepsi yang salah di kalangan orang lain. Tetapi juga salah satu sebabnya ya memang kebencian kepada umat Islam dari dulu. Nah, kita sekarang ini berada di persimpangan karena peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kita menjadi pusat sorotan dunia. Nah, sekarang ini kita punya tugas besar sekali para sederek. Bagaimana kita menampilkan Islam itu seperti dulu yang ditampilkan oleh para wali-wali itu. Apa itu? Launul ma'i, launu inai. Bagaimana kita bisa menerjemahkan Islam sesuai dengan wadahnya orang sekarang, meskipun esensinya warna airnya tidak berubah, cuma kita bisa menerjemahkan Islam sesuai dengan wadahnya ini supaya orang tidak merasa ketakutan itu.
supaya orang tidak merasa ketakutan itu. Nah, inilah yang perlu kita ketengahkan, kita munculkan ke dunia sekarang. Tantangan kita adalah sebagai umat Islam yang dalam persimpangan jalan sekarang ini, supaya Islam ini kembali dilihat sebagai agama yang membawa harapan dan rahmat. Bangsa Indonesia sudah belajar itu sejak Wali Songo. Dan insya Allah kita masih dalam khitoh ini terus, insya Allah sampai kapanpun kita masih dalam khitoh ini. Dan tugas kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk umat Islam di sini ini punya tanggung jawab. Saya kepingin jenengan harus melihat diri jenengan ini bagian dari umat Islam sedunia. Jadi kita harus mengubah cara berpikir, kita ini tinggalnya di manalah, pokoknya di pelosok. Tetapi orang Islam itu walaupun jenengan tinggal di desa di pelosok, jenengan harus punya pikiran, saya ini bagian dari umat Islam sak donya. Dan sebagai bagian dari umat Islam sak donya ini, kita punya tanggung jawab menampilkan kembali ajaran Islam sebagaimana dicontohkan Kanjeng Nabi. Nah ini, kalau kita bisa menampilkan Islam seperti ini, dan insya Allah kita di Indonesia ini bisa. Ini sekarang yang sedang dikampanyekan oleh Ketua Umum PBNU yang baru sekarang ini, Gus Yahya Stakuf, putranipun Mbah Khalil Rembang, itu kepingin membawa NU ini ke tingkat dunia. Khidmahnya tidak saja untuk NKRI, tetapi khidmah untuk dunia. Dan memang orang Islam harus begitu. Ingat para santri-santri, santri-santri itu kalau belajar nahwu itu jenengan pertama-tama sing dibelajari nopo? Kitabe nopo kitabe? Santri-santri ini lho nak teng pondok pertama-tama ngaji nahwu niku nopo kitabe? Coba Jurumiyah kan. Kitabe cuwilik tipis di fotokopi paling regane 2.000. Kitab tipis niku. Kitab Jurumiyah niku. Kitab Jurumiyah itu sepele. Tapi ingat, santri desa pelosok Pati, pelosok desa kula niku mbolek mriku napa namanya? Pinggir kali Kecing. Mbolek. Teng Pati. Di desa saya itu banyak pondok juga, Kajen itu banyak pondok. Santri-santri yang di pelosok ngaji Jurumiyah itu tidak sekedar ngaji Jurumiyah, saudara-saudara. Jurumiyah ini kok kitab tipis, tetapi ini kitab yang umurnya sudah ratusan tahun dan dipelajari oleh umat Islam sak dunia. Mbah Hashim dulu ngaji nahwu pertama Jurumiyah. Imam Syafi'i tidak pernah ngaji Jurumiyah karena belum ada. Imam Ghazali belum pernah ngaji Jurumiyah karena belum ada. Tetapi Imam Nawawi yang mengarang kitab Minhajul Abidin itu ngaji Jurumiyah. Imam Ibnu Malik yang ngarang Alfiyah itu yang asalnya dari Spanyol sana, dari kota namanya Murcia. Murcia itu kota Spanyol bagian selatan. Itu ngaji nahwu pertama ya Jurumiyah. Jadi Jurumiyah itu simbol. Jangan dipandang Jurumiyah itu hanya kitab tipis saja. Jurumiyah itu adalah kitab yang merupakan
gerbang masuknya semua ulama sak donya ketika belajar ilmu nahwu. Ketika ada santri di pelosok belajar jurumiyah, dia menjadi bagian dari warga dunia. Ini jadi umat Islam itu harus begitu fikirnya. Jenengan tinggal di pelosok, tapi jenengan itu bagian dari umat Islam sak donya. Jenengan manggone ning gone pelosok tapi ngaji takrib. Takrib itu diji oleh ulama sak donya. Jadi jenengan ini bayangkan, jangan merasa hanya sebagai orang Islam saja, tapi jenengan bagian dari umat Islam sak donya. Sak donya. Terhormat sekali kita ini. Kita ini bagian dari umat Islam di Mesir, di Sudan, di Aljazair, di Maroko, di Yordan, di Palestina. Ini menyebut Palestina, bulan Ramadan ini warga Muslim di Palestina mengalami banyak kezaliman karena beberapa hari yang lalu diserang oleh aparat keamanannya negara Zionis Israel. Ya. Kita harus ingat kita punya saudara di sana yang dizalimi oleh negara Israel. Di Palestina, di Yordan, di Yaman, semua dimanapun kita menjadi bagian dari umat global ini. Kita bagian dari umat Islam sak dunya. Dan sebagai bagian dari umat Islam sak dunya niki jenengan punya tanggung jawab tadi itu. Kita harus menampilkan akhlaknya Kanjeng Nabi seperti itu. Insya Allah umat Islam di Indonesia ini, insya Allah ya, kita harapkan bisa memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab niki. Insya Allah melalui Nahdlatul Ulama, melalui jamiah-jamiah yang lain, Muhammadiyah, ya. Karena NU Muhammadiyah ini harus bareng, ya. Bagian dari apa kalau bahasanya Mbak Puan itu apa? Sayap kebinekaan. Ya, ini bagian dari kebinekaan kita itu ya. Nah itu, insya Allah kita bisa melaksanakan tugas itu dan kita berdoa semoga Islam ala ahli sunnah wal jamaah seperti diperjuangkan oleh NU, oleh para kiai-kiai kita di pesantren, di pondok-pondok ini terus bisa berkembang, berjaya terus, hidup terus, ilmu-ilmunya hidup terus melalui kitab Ihya, melalui kitab-kitab yang lain bisa dihidupkan terus. Insya Allah dengan cara itu kita bisa menjaga NKRI tetapi juga bisa menjaga dunia yang damai dan beradab. Insya Allah umat Islam bisa menanggung itu. Kelihatannya umat Islam sekarang ini memang tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi tidak usah khawatir, karena kita ini mewarisi peradaban besar yang sudah pernah dulu berhasil. Insya Allah kita bisa membangkitkan lagi. Kebangkitan itu bisa kita raih dengan cara tadi itu, meneruskan ajaran-ajaran para wali-wali kita. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian saya, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita menjadi bangsa yang damai, pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik oleh Allah bisa melaksanakan amanahnya, dan ulama-ulama kita berhasil menjaga Islam ala ahlussunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.